terima kasih yang sudah merespon program ini. Ada Bapak Hafid Setiawan yang ada di Daleman. Ini Daleman ini Tulung Klaten ini ya, lewat Facebook. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak mau bertanya bagaimana hukum membayar upah penyembelih hewan kurban dengan kepala hewan kurban atau dengan daging, karena ini masih sering terjadi di masyarakat panitia kurban yang melakukan hal tersebut. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Hafid ini yang ada di Tulung. Ini mudah-mudahan ini Bapak Haji Supriyanta bisa memberikan pencerahan terkait hal ini. Bagaimana sebenarnya ketentuan dari itu, dan kita semuanya biar bisa lebih paham dan gamblang gitu Pak. Mungkin Pak bisa menyampaikan apa istilahnya tanggapannya terkait hal tersebut. Monggo Pak. Terima kasih kepada Mas Hafid di Tulung atas pertanyaannya. Ini luar biasa. Saya juga sering mendapati pertanyaan, bahkan masih terkadang menyaksikan kejadian langsung serupa seperti itu. Jadi ketika pas hari penyembelihan yang dilaksanakan setelah sholat id ya, tentunya setelah sholat id itu pihak penyembelih itu tidak diberi uang, tetapi sebagai gantinya dia diberi bagian kepala kambing, kepala kadang juga plus kakinya ya. Itu dianggap sebagai upah dan dianggap sebagai itu yang sah. Itu kadang masih terjadi meskipun tidak sesering waktu yang lalu. Perlu saya sampaikan, ini penting juga. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah itu mengatakan begini, untuk sahabat Ali, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an uqasima luhumaha wa jurudaha wa jilalaha alal masakin wala utiya fi jazarotiha syai'am minha. Ini dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk mengurus kurban-kurbannya dan supaya membagikan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan pakaian-pakaiannya kepada orang-orang miskin. Jadi kan ada unta itu kadang ada pelana di atasnya. Itu semua diperintahkan Rasulullah kepada Ali untuk dikorbankan dan dibagikan kepada orang-orang miskin. Nah ini yang perlu saya tegaskan. Wala utiya fi jazarotiya syai'am minha, dan tidak boleh saya berikan upah sesuatu apapun daripadanya di dalam penyembelihannya atau kepada penyembelih dan tenaga yang mengurusnya. Jadi entah itu penyembelih atau amil yang mengurusi nyacah daging kemudian mendistribusikan, semua itu tidak boleh diberikan upah dari daging atau apapun dari binatang kurban tersebut. Yang disembelih itu Pak ya? Yang disembelih tidak boleh. Artinya panitia yang misalnya mengambil dagingnya dulu kemudian dimasak kemudian buat makan siang ya, panitia juga masuk dalam hal ini Pak ya? Ya bentar Mas ini bagus nih ya. Ini harus perlu dibedakan ya. Upah itu lain dengan kalau kita makan-makan bersama ya. Kalau upah itu jelas diperintahkan tidak boleh diambilkan dari binatang tersebut. Dan diberikan apa ya? Diberikan berupa uang. Kan ada ya misalnya pengkorban satu sapi untuk 7 orang, harganya sekian plus biaya penyembelihan. Ada biaya penyembelihan, biaya kelet dan sebagainya. Untuk satu kambing biasanya dikenakan entah itu 75 atau 100, tersatu masalah teknis ya. Ya diambilkan dari itu. Ya, saya kadang-kadang kemarin bahkan baru beberapa hari yang lalu saya rapat di daerah kami di Sawit nih. Itu ada yang masih berpendapat di sini panitia itu ikhlas, tidak diberi uang, tidak apa-apa, tapi kadang-kadang mereka pulang bawa daging 2 sunduk. Nah, saya tanyakan itu sebagai apa? Kalau sebagai apa? Tetap tidak boleh, tegas tidak boleh. Kadang-kadang saya masih melihat seperti itu. Di daerah kami yang di Wonosari juga masih ada panitia tidak diberikan upah berupa uang, tidak ada uang lelah, tapi ketika dia pulang dia membawa bagian dagingnya, katanya nih ya ini bagian saya sebagai amil. Tidak boleh.
Sekali lagi, tidak boleh diberikan sebagai upah yang diambilkan dari binatang kurban tersebut, tidak boleh. Yang sedikit saya contohkan di Selipit itu lumayan bagus ya. Jadi ada biaya tambahan itu tersebut digunakan untuk upah. Solusinya itu Pak ya, solusinya. Jadi Baik. tidak diambilkan dari hewan kurban itu, tapi pekurban membayar biaya penyembelihan gitu. Iya betul, ya itu wajar dia Ya. bekerja sampai setengah hari, kadang sampai sehari, dia wajar mendapatkan upah, itu tidak masalah, itu tidak masalah. Yang penting jangan sampai mengambilkan dari binatang korban tersebut. Lah penjenengan tadi tanya, nah kalau makan-makan gimana? Itu sebenarnya boleh. Boleh. Ya. Karena memang kadang perlu kita cermati ya, itu ibadah korban itu juga pestanya umat Islam ya. Itu memang harus kita makan ya. Kita makan apa-apa. Yang penting sekali bukan sebagai upah juga. Kadang-kadang ada pemahaman iki upah sing ambil mangan-mangan, orang lain yang di luar tidak boleh, tidak seperti itu. Justru itu bisa diartikan sebagai upah. Kalau makan-makan bareng tidak masalah. Ya misalnya yang datang yang miskin yang tidak sebagai panitia pun diajak makan bareng-bareng tidak masalah. Yang penting jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai makan bareng-bareng yang diambil banyak, sementara nanti yang dibagikan kepada miskin justru yang sedikit, tidak benar juga, tidak etis juga. Kalau sekedar makan misalnya mengambil daging yang gaje, yang dadal-dadalan kita masak bareng-bareng, kita makan bareng, yang penting bukan sebagai upah, itu tidak jadi apa ya. Akhirnya jadi sekali lagi harus bisa dibedakan ya. Yang penting bukan sebagai upah ya. Baik, terima kasih Mas Hafid yang dari Tulung, tadi sudah jelas gambarannya. Jadi untuk penyembelih hewan kurban ini upahnya ataupun juga tidak boleh mendapatkan atau diambilkan dari hewan kurban yang disembelih. Betul ya. Jadi solusinya ini dikasih ongkos atau biaya operasional dari para pekurban. Jadi para pekurban ini misalnya biaya operasionalnya untuk menyembelih sapi 2 juta misalnya. Jadi bisa dibagi 7 kemudian diberikan kepada penyembelih. Dan untuk misalnya mengambil daging, panitia mengambil daging untuk dimakan bersama sebagai operasional dari kegiatan itu tidak jadi masalah Pak ya. Diperbolehkan tadi ya. Sekedar makan tapi Mas justru bukan sebagai operasional. Itu kita kan pestanya umat Islam kan. Itu sekedar ya, sekedar makan saja ya. Jadi tidak jadi permasalahan.